Halo, ada apa hari ini? Lagi-lagi korupsi. Uang negara yang seharusnya digunakan dengan hati-hati malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Sungguh mengiris hati. Bukan korupsi main-main atau ece-ece, karena jumlahnya sebesar 78 triliun rupiah. Dan itu sama dengan 10 kali lipat dari utang negara Indonesia hingga Juli 2022, yaitu sebanyak 7,1 triliun rupiah. Surya Darmadi akhirnya mengirimkan surat untuk menyerahkan dirinya setelah 3 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Menindaklanjuti surat tersebut, Kejaksaan Agung dan juga KPK menjemput Surya di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13.00 dan saat itu Surya memakai kemeja putih lengan panjang didampingi oleh jaksa. Dan kemudian di jam 14.00 ia datang dan menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana proses kelanjutan dari penangkapan ini? Dan bagaimana kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsinya yang sebesar 78 triliun itu? Penjemputan atas nama tersangka SD. Namun, kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi, maka proses pemantauan masyarakat tidak berhenti pada penetapan tersangkanya saja. Apalagi perkara tersebut memiliki kerugian negara yang besar, maka yang diharapkan oleh masyarakat dua hal. Yang pertama, pelaku dapat dihukum dengan hukuman yang maksimal berupa pemenjaraan. Kemudian yang kedua adalah kerugian negara yang diklaim puluhan triliun oleh Kejaksaan Agung. Bahkan kala itu Jaksa Agung langsung yang menyampaikan harus bisa dipastikan kembali ke kas negara. Jadi jangan sampai di awal gebiah-uyah menyampaikan puluhan triliun rupiah itu, tapi dalam konteks persidangan tuntutan pidana tambahan uang penggantinya rendah. Surya Darmadi alias Apeng adalah pendiri dari Ketua Darmex Agro Group, perusahaan produksi dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. Darmex Agro memiliki areal perkebunan yang terbesar di Provinsi Riau yang didirikan di Jakarta pada 1987. Kekayaannya ini diakui oleh majalah Forbes dan menyentuh angka 45 miliar dolar Amerika Serikat dan sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada urutan ke-28. Ia juga bukan nama baru yang tercatat sebagai koruptor. Namanya sempat tercatat dalam kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014 oleh KPK. Karena mantan Gubernur Riau, Anas Ma'amun, itu mendapat sogokan sebesar 3 miliar melalui gulat medali emas Manurung. Selain korupsi itu, ia juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007. Nah, mengenai kasus saat ini, KPK sebenarnya telah memeriksa dan mengajukan pencegahan kepada imigrasi supaya Surya nggak berpergian sejak 5 November 2014. Namun usaha itu gagal. Dan kini Surya ditangkap atas panggilan dari Kejaksaan Agung dan dijerat kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Provinsi Riau dan juga kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara ini. Beberapa penyitaan aset yang dilakukan yaitu disitanya 23 tanah dan bangunan dan sebanyak 8 aset tanah merupakan lahan perkebunan sawit. Dan selain itu penyidik Kejagung juga memblokir seluruh rekening operasional PT Duta Palm Group. Dugaan korupsi ini juga diduga dilakukan bersama-sama beserta mantan Bupati Indragiri Hulu atau Inhu periode 1999 hingga 2008 atau kita kenal sebagai Raja Tamsir Rahman. Lalu bagaimana perhitungan kerugian negara akibat korupsi ini?
yang unik dari kasus ini yaitu KPK sendiri sebenarnya sudah mengusut dan juga ingin menangkap Surya dari tahun 2019, yang artinya 3 tahun yang lalu ya. Namun tidak tertangkap hingga saat ini Kejaksaan Agung lah yang bisa menangkap Surya dan membuat ia mau menyerahkan dirinya dalam waktu 15 hari dengan kurun waktu 3 kali pemanggilan. Nah, bedanya Kejagung dengan KPK, kalau KPK itu menuntut atas kasus suap. Sementara untuk Kejagung sendiri adalah menuntut karena korupsi yang mengakibatkan kerugian kepada negara. Salah satu kesulitan KPK untuk menangkap Surya yaitu tidak adanya perjanjian antara Indonesia dengan Singapura mengenai ekstradisi. Dan juga saat itu Surya sudah menjadi permanent residence atau penduduk tetap di Singapura. Dan kira-kira apa lagi ya alasan dari sulitnya KPK untuk menangkap Surya ini sendiri? Dan apa usaha yang sudah dilakukan KPK untuk menangkap koruptor yang mengkorupsi uang negara sebanyak ini? Kala itu, Karyoto menyampaikan alasannya karena praktik korupsi yang ditangani oleh KPK relatif lebih mudah pembuktiannya karena berkaitan dengan tindak pidana suap. Nah, di situ ganjilnya. Kenapa? Karena kalau diklaim perkara itu mudah pembuktiannya, kenapa tidak langsung diperiksa dan sesegera mungkin dilimpahkan ke pengadilan? Kan itu logika umumnya. Negara ingin pulih dan bangkit lagi, namun ternyata masih ada korupsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tetap mempercayai lembaga KPK? Melihat daripada track record sebelumnya adanya gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu orang di dalam KPK itu sendiri. Atau kalian juga punya masukan nih mengenai hukuman apa sih yang sebenarnya pantas untuk para koruptor di Indonesia? Sehingga tidak ada lagi nih kerugian-kerugian yang merugikan negara kita ataupun pajak-pajak yang udah kita kasih ke negara. Jangan lupa saksikan Hadap hari ini hanya di Tempo.co.